Yang lagi rame saat ini adalah kejadian di Pati, aksi demonstrasi warga yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur buntut dari kebijakan menaikkan PBB P2 up to 250% meskipun kebijakan itu sudah dibatalkan. Ternyata beberapa wilayah lainnya, tidak hanya di Pati Jawa Tengah, mengalami kejadian sama. Artinya pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menaikkan PBB P2-nya. Sebut saja di Bone, Sulawesi Selatan, naiknya sampai 300%. Saya katakan sampai karena ada beberapa yang mengalami tidak sampai 300%. Kemudian di Jombang, Jawa Timur bahkan ada yang mengalami kenaikan PBB P2-nya up to 1.202%. Dan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ada juga mengalami kenaikan PBB P2-nya sebesar 441%. Apa yang menyebabkan beberapa daerah ini berani mengambil keputusan untuk menaikkan PBB P2-nya di tengah dinamika atau gejolak ekonomi saat ini yang dialami oleh masyarakat? Saya akan coba diskusikan bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, apa kabar Mas Media? Sehat Mas Reno. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Jadi saya tadi udah mention beberapa daerah yang menaikkan PBB P2-nya. Kalau Mas Media memotret hal ini, sejumlah wilayah menaikkan PBB P2-nya sebagai hal yang seperti apa, Mas? Pertama 400% itu besar sekali Mas. Bayangkan Hmm. kalau biasanya bayar 200.000 itu dikali 4 ya, 4 kali lipat. Bayangkan kalau masyarakat bawah harus bayar uang segitu banyak dalam waktu yang sama. Jadi reaksi dari masyarakat bawah itu sangat wajar menurut saya karena itu tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun. Dan kalau kita lihat, eee problem di Pati dan juga di banyak daerah, Mas. Saya Hmm. kira kita harus, eee, melihat ini sebagai sebuah siklus, Mas, sebetulnya. Hmm. Jadi yang pertama itu terjadi karena memang daerah itu nggak ada uang. Ada banyak faktor, karena memang penurunan penerimaan pajak daerah dan yang paling signifikan adalah pemangkasan anggaran DAU dan DAK. Jadi Hmm. Pati saja misalkan itu terjadi pengurangan anggaran 59 miliar. Jadi memang itu besar sekali dan 70% kabupaten kota di Indonesia itu bergantung dari transfer ke daerah. Itu Hmm. problem pertamanya. Nah di Pati, ini akhirnya semakin parah ketika berhadapan dengan dikelola oleh bupati yang tidak kompeten, arogan, yang kemudian akhirnya malah menantang masyarakat, jadi tidak menyelesaikan masalah. Dan akhirnya bupati itu memilih untuk menaikkan PBB karena nggak ada uang di daerah, begitu ya. Sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat dan ada satu faktor lagi kenapa Pati itu akhirnya keras karena masyarakat sipilnya terkonsolidasi dengan baik dan menurut saya gerakan masyarakat di Pati adalah gerakan yang inklusif dan yang sangat-sangat solider gitu ya Mas, dan Hmm. sangat-sangat, Hmm. murni dan tulus untuk memperjuangkan ketidakadilan ini. Jadi memang, kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita harus lihat juga dalam kerangka yang lebih luas dalam konteks kebijakan perpajakan nasional. Sebab nggak hanya di Pati ya Mas, tadi juga sudah di-mention di Bone, terus kemudian juga di Ambarawa. Ini kalau seandainya tidak diselesaikan, tidak dicari jalan keluarnya, maka pemda-pemda lain juga kemungkinan sudah melakukan hal yang sama tapi tidak ketahuan, Hmm. atau akan melakukan hal yang sama yaitu dengan menaikkan, pajak bumi dan bangunan salah satunya. Dan PBB ini sifatnya regresif Mas, artinya memukul lebih banyak, masyarakat kelas bawah dan kalau kita lihat kan ada banyak sebetulnya komponen pajak yang lain di daerah ya. Kenapa kemudian PBB yang dipilih? Karena memang ini yang paling mudah mungutnya. Jadi Hmm. kabupat Yang membuat PBB P2 ini lebih mudah, paling mudah dibandingkan dengan komponen pajak lainnya itu apa, Mas Media? pertama memang ya bupatinya nggak kreatif, Hmm. kemudian bisa jadi dispendanya juga nggak punya inovasi perpajakan, akhirnya Hmm. yang dikejar duluan ya PBB. Kenapa PBB? Karena PBB itu kan kita sudah punya sistemnya, infrastrukturnya sudah matang, sistem penagihannya sudah jelas, bahkan kita bisa bayar dengan mobile banking, loket keliling, sistemnya sudah ada, jadi nggak Hmm. repot. Yang kedua, resistensi politik, Mas, lebih rendah dibandingkan pajak konsumsi lainnya. Karena kan PBB ini basisnya kan pajak tahunan ya. Sehingga banyak Hmm. masyarakat nganggapnya wajar karena dibayar sekali setahun. Jadi one shot begitu, Mas. Ini beda dengan pajak restoran atau pajak hiburan yang itu kan mempengaruhi keseharian ya.
Ya, Sehingga ya, yang sifatnya daily ya, berarti lebih betul, mudah Mas, sehingga menyasar yang PBB sifatnya jarang ya? betul, Mas, karena sekali Mmm, setahun jadi masyarakat, "Ah, ya sudahlah bayar meskipun mahal, satu kali setahun." Dan terakhir juga karena pajak daerah lain itu sifatnya kan fluktuatif, Mas. Sekarang pajak hiburan itu karena daya beli menurun, itu turun. Pajak reklame juga turun. Lihat aja reklame di daerah Mas, itu kosong Mas. Adanya cuma diganti spanduk yang dicoret-coret begitu ya. Belum lagi pajak parkir juga, mengalami penurunan karena siklus ekonomi kita sedang lesu. Jadi mmm, karena basis pajaknya turun, maka yang dihajar paling mudah pertama kali adalah tanah dan bangunan. Karena meskipun ekonomi melambat, kenaikan harga tanah itu kan terus naik Mas. Sehingga mhm. Pemda itu bisa menaikkan NJOP, menaikkan PBB, sehingga rasio PAD itu kemudian bisa dijaga gitu ya. Tapi Jadi pertanyaan gini, Mas Media, pertanyaan saya gini, tanah dan bangunan iya oke, secara ya, berkala akan mengalami kenaikan, tapi kan pemiliknya belum tentu semuanya yang mampu begitu. betul sekali Mas. Karena Hmm. PBB ya lagi-lagi sifatnya regresif, katakanlah dinaikkan 200%, 200% itu diterapkan ke semua orang ya Mas, Ya. gitu kan, ke semua orang. Jadi kalau kita ingin melihat, ketidakadilannya adalah kita bisa hitung tarif PBB itu berdasarkan pendapatan. Artinya adalah itu persentasenya lebih tinggi untuk masyarakat kecil dibandingkan orang kaya. Jadi ini yang paling memukul masyarakat kecil sebetulnya. Itu kenapa kalau Mmm, kita lihat, demonstrasi di Pati, yang datang turun ke jalan itu adalah ya masyarakat bawah, karena mereka yang paling terdampak dari kebijakan ini, Mas. oke. Mas Media, tadi di awal sekali Mas Media bilang bahwa salah satu indikator yang menyebabkan pemerintah akhirnya menaikkan, PBB P2 ini adalah karena ada faktor efisiensi atau pemangkasan anggaran Ya, dari pemerintah di atasnya kepada pemerintah yang paling bawah, dalam hal ini adalah tingkatan kabupaten kota. ya. Sesignifikan itukah Mas? Misalkan tadi Mas Media mengatakan 59 M Pati kehilangan dana sebesar itu karena pemangkasan. Sesignifikan itu sehingga harus daerah mau tidak mau, suka tidak suka, cari duit sendiri. Sangat signifikan, Mas. Mmm, Untuk daerah seperti Pati dengan, sumber daya mineral yang tidak begitu banyak ya, mhm, artinya pajak alternatif dari sumber daya alam yang lain juga tidak ada. Ini sangat-sangat signifikan sekali dan mengganggu jalannya pembangunan. Karena DAU dan DAK itu meskipun pemerintah klaimnya itu hanya dipotong untuk yang tidak efisien dan produktif ya, pada mmm, kenyataannya nggak demikian. Saya kasih contoh misalkan di kabupaten kota itu DAU dan DAK itu kan digunakan misalkan untuk, proyek irigasi, pembangunan mmm, irigasi misalkan. Nah, pembangunan irigasi juga tidak hanya soal infrastruktur Mas, tapi juga soal lapangan kerja. Jadi ada proyek, kemudian ada perputaran ekonomi, ada toko bangunan yang bergerak di sana, ada buruh, kemudian ada perputaran ekonomi, dan kemudian berdampak pada layanan publik di daerah itu. Nah ini kan nggak mmm, ada, uangnya itu nggak muter di bawah. Sedangkan pembangunan harus dilakukan. Masyarakat protes, kok jalan ke sawah itu malah makin rusak kalau nggak diperbaiki. Orang kan nggak datang ke istana negara di Jakarta, Mas. Orang pasti datang ke bupati dan wali kota. Jadi bedanya presiden dengan bupati adalah, bupati itu hidup kesehariannya itu dengan masyarakat. Ada yang khitanan, ada yang kenduri, bupati itu datang. Jadi mmm, bupati itu mendengar langsung, desakan dari masyarakat. Akhirnya mencari jalan, karena uang nggak ada, ya mau nggak mau, salah satunya yaitu menarik pajak lewat PBB. Jadi memang efisiensi anggaran berdampak sekali, sebab item efisiensi anggaran itu kan diputuskan oleh kementerian lembaga ya Mas, dan mmm, akhirnya banyak item-item itu yang kemudian, tidak dilakukan secara hati-hati, sehingga yang dipangkas justru adalah anggaran-anggaran investasi jangka panjang untuk daerah yang juga akhirnya mempengaruhi kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan. Dan itu kenapa saya selalu sampaikan bahwa kita stop diskusinya soal efisiensi anggaran. Padahal pada saat mmm, yang sama kita harus menambah penerimaan negara. Dan penerimaan negara kita sekarang sedang terpukul Mas, karena 2 kuartal tidak meningkat signifikan dan selama 10 tahun terakhir rasio pajak kita stagnan. Karena kegagalan kita mengumpulkan pajak lebih banyak dari orang super kaya,
corporate income tax kita diturunkan, kemudian banyak sektor-sektor perpajakan kita yang lain yang masih belum optimal. Jadi ini muaranya akhirnya dirasakan di daerah, Mas. Jadi dirasakan di daerah. Karena fiskal kita selama 10 tahun terakhir pada masa pemerintahan Pak Jokowi, kemudian diperkuat lagi dengan beberapa kebijakan Pak Prabowo, semakin mengarah pada sentralisasi fiskal. Artinya adalah daerah tidak punya ruang yang signifikan untuk kemudian melakukan inovasi pembiayaan pembangunan, inovasi fiskal di daerah. Akhirnya ini menyebabkan, ya akhirnya konflik di daerah ya Mas, ketika ini Ya, tidak dikelola dengan baik dan ada faktor inkompetensi dari kepemimpinan juga di daerah begitu, Mas. saya tergelitik ini soal inkompetensi daerah dalam mengelola keuangan, tidak apa ya, tidak inovatif dan seterusnya, apapun bahasanya itu. Ya, Kalau kondisinya memang, kita contohkan Pati deh, karena yang lagi ramai memang Pati begitu ya. ya. Kehilangan 59 M tadi Mas Media mengatakan. Kemudian kalau tidak menaikkan PBBP 2 dan kepala daerah dispendanya itu kreatif, kemudian kompeten, apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan, tapi tidak membebani masyarakat? Mungkinkah itu dilakukan, Mas Media? Sebetulnya kalau saya lihat fenomena di lapangan ya Mas, banyak Hmm. daerah memilih untuk tidak melakukan apapun. Jadi Ah, pembangunan tidak berjalan, pajak juga tidak dinaikkan. Jadi ini hmm, kan juga problematik ya. Jadi Pemda takut mengambil risiko, akhirnya ya sudah tidak melakukan apapun. Memang hmm, ada contoh baik. Jadi Pemda misalkan bisa mengoptimalkan public private partnership. Jadi kerjasama dengan swasta untuk pembiayaan beberapa proyek pembangunan, bisa community based empowerment. hmm, Tapi itu nggak signifikan, Mas. Karena lagi-lagi banyak item penerimaan di daerah itu juga nggak bisa diutak-atik seperti yang saya sampaikan tadi. Pajak reklame nggak banyak, Mas, gitu ya. hmm, Terus hmm, kemudian pajak hiburan itu juga nggak banyak. Jadi nggak banyak yang bisa diutak-atik di daerah karena eh, sentralisasi fiskal kita itu juga masih kuat begitu ya, Mas. Jadi ini hmm, sebagai di tataran teknokratik ini harus ditinjau ulang. Dan ya akhirnya itu Mas, Dispenda kehabisan akal dan kita tahu ya Dispenda dari segi kapasitas nggak nggak semua Dispenda yang kuat. ya, Jakarta ya, oke kuat, Jawa Barat oke, Surabaya mungkin oke, tapi di luar itu Dispenda kita tidak cukup kreatif Mas untuk melakukan sesuatu. Tambah lagi intervensi politik dari bupati, sebagian bupati wali kota juga kepilih tiba-tiba begitu saja jadi bupati, nggak tahu apa yang mau dilakukan, ya sudah main hantam begitu saja tanpa diskusi dengan masyarakat. Karena yang hmm, terjadi di Pati ini ada prinsip no taxation without representation yang dilanggar. Jadi Maksudnya apapun gimana tuh? apapun pajak yang dipungut itu harus melewati diskusi dengan masyarakat yang pajaknya itu diambil. Itu prinsip sederhana. Dan dalam demokrasi kita melibatkan masyarakat bawah dalam proses diskusi atau lewat DPRD. Nah, ini kan kemarin di Hmm, Pati kan disampaikan Mas, DPRD hmm, nggak dilibatkan hmm, dalam dalam kenaikan PBB ini. Jadi ini sudah melanggar prinsip tata kelola pajak yang benar. Tapi oke, saya ingin angkat sedikit lebih besar Mas konteksnya. apa itu? Prinsip ketidakadilan, tidak pelibatan masyarakat ini terjadi tidak hanya di daerah, Mas. Pemerintah Hmm, pusat juga melakukan hal yang sama. PPN naik itu juga kan tanpa melewati proses diskursus yang kuat dengan DPR. Jadi hari hmm, ini ada judicial review Mas terkait PPN dan kelihatannya mungkin kalah. Artinya pemerintah too strong to be true Mas dalam konteks pajak ini dan ini yang kemudian diprotes oleh masyarakat. Jadi sebagai bagian dari diskusi demokrasi ini harus ditangkap secara positif oleh pemerintah bahwa masyarakat tentu saja harus dilibatkan dalam tata kelola perpajakan kita karena masyarakatlah yang membayar pajak. Masalahnya Mas ya, masyarakat itu kan mau bayar pajak, kita mau Mas pasti bayar pajak. Tapi yang hmm, nggak hmm. diinginkan oleh masyarakat itu adalah kalau pajaknya yang tidak adil, ngapain kita bayar pajak? Kan begitu protesnya. Ya, Kenapa ya, saya ya, harus ya. bayar pajak, tapi uang pajak saya nggak kembali ke saya Hmm, dalam hmm, bentuk hmm. layanan publik, pendidikan tetap mahal, kesehatan tetap sulit begitu. Ini yang kemudian jadi diskursus yang menurut saya masuk akal, Mas, dalam konteks masyarakat hari ini.
Karena Oke, jadi resource kita juga makin turun, Mas. Jadi uang yang kembali ke masyarakat itu juga juga tidak signifikan begitu, Mas. jadi saya menangkap kesan apa-apa zaman sekarang ini apa-apa kok ditarikin uang ya masyarakat ya, lewat pajak lah, kemudian yang lagi rame juga masalah royalti lah, dikit-dikit harus diuangin dan seterusnya. Apakah ini juga mencerminkan, se-desperate itukah pemerintah untuk mendapatkan income atau additional income untuk mengelola program-program yang mereka canangkan? Iya, Mas, sekarang begini, eksekutif punya imajinasi yang ambisius. Akhirnya kan nanya ke kalau kita di SD itu kan nanya ke bendahara kelas ya, "Ada nggak uang?" Gitu ya. Nah, ini nanya ke Kementerian Keuangan, "Ada nggak uang?" Eh, "Nggak ada. Utang kita itu 9.000 triliun hari ini, kalau dibagi per penduduk itu 32 juta." Jawabannya nggak ada ya, gimana caranya harus ada, kan begitu. Nah, mmm, how to collect the money ini yang jadi masalah gitu ya. Kita main hantam aja. Padahal ada cara yang lebih inovatif, progresif terkait pajak ini. Jadi kemarin kami rilis studi, kita bisa dapetin 524 triliun pajak alternatif, Mas. Tanpa harus membebani lewat PBB, tanpa harus membebani masyarakat kecil lewat PPN. Kita sampaikan Gimana caranya itu? ada pajak karbon, ada windfall profit tax batubara, ada pajak Ah, kekayaan, ada pajak digital, ada pajak biodiversity loss, ada 10 item, Mas. Itu sudah kami detailkan. Angka-angka mhm, ini masuk akal, Mas, secara teknis, tetapi secara politik itu tidak masuk akal hari ini. Jadi karena? karena keputusannya ada di eksekutif, terlalu banyak hambatan dan political will-nya nggak ada, dan kemudian nggak semua orang mau diterapkan pajak kekayaan misalkan karena orang kaya, orang super kaya harus bayar pajak lebih lebih besar begitu, Mas. Eee, Mmm, dan legislatif juga yang memutuskan, di legislatif juga pendekatannya masih sangat-sangat konvensional. Jadi jalan satu-satunya untuk memotong siklus ini, ya supaya masyarakat awam itu harusnya melek pajak gitu ya. Dan apa yang mmm, terjadi di Pati sebetulnya hal bagus. Masyarakat mulai aware bahwa pajak itu mempengaruhi kehidupan mereka. Dan ini harus mhm. diperjuangkan terus. Jadi apa yang dilakukan masyarakat Pati adalah hal positif menurut saya dalam kerangka demokrasi perpajakan. Karena masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan perpajakan di Indonesia gitu, Mas. Semoga ini didengar oleh para pemimpin kita, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apalagi ini momennya kan lagi pas ya, kemerdekaan begitu ya. Jadi merdeka bukan hanya bagi segelintir orang, tapi betul-betul merdeka untuk setiap orang sampai dengan masyarakat yang di grassroots tingkatan yang paling bawah. Semoga ini bisa didengar dan kita akan nantikan bagaimana dinamika ke depan. Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, terima kasih sudah berdiskusi, sudah berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Kita ngobrol lagi Mas di lain waktu, di lain isu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, itu tadi diskusi saya bersama dengan Mas Media terkait dengan banyaknya atau ada sejumlah daerah yang mengambil keputusan menaikkan PBBP 2, tapi ada juga wilayah yang do nothing, tidak menaikkan PBBP 2, tapi juga apa ya, pembangunan dan segalanya juga menjadi sesuatu yang bisa dikorbankan karena tidak mengambil langkah apapun. Nah, bagaimana Saudara menurut Anda terkait dengan adanya wilayah-wilayah yang menaikkan PBBP 2-nya demi memenuhi program-program, memenuhi janji kampanyenya? Saya tunggu opini Anda di kolom komentar. Salam SCTV.